2024, saat sedang makan siang di daerah Pusat Bisnis Jakarta, di SCBD, tanpa janjian sebelumnya ada 4 teman lama saya yang mendatangi tempat saya duduk makan siang dengan partner bisnis saya. Keempat orang tersebut kebetulan orang Bursa Efek. Ada yang dari perusahaan sekuritas, ada yang dari OJK, ada juga yang pejabat Bursa Efek. Semuanya teman lama saya, 3 di antaranya teman kuliah, ada yang senior, ada yang junior saya. Satu lagi mitra saya dari perusahaan sekuritas sewaktu kami roadshow beberapa tahun lalu dalam menggarap pembiayaan via sukuk memakai vehikel kendaraan perusahaan offshore di Labuan Malaysia. Jadi, orang-orang yang mendadak mengelilingi dan duduk di sekitar saya itu adalah teman lama yang saya kenal baik. Justru mitra saya yang makan siang dengan saya itulah yang orang baru, makanya saya kenalkan, ini mitra saya, si D. Kami ada janji untuk ke HCML di seberang siang ini. Ada pekerjaan yang akan kami jalankan di Jawa Timur, terang saya kepada keempat teman saya itu, yang saya juga tidak tahu mengapa mereka tiba-tiba memilih untuk merapat ke meja kami. Terlihat mereka celingukan seakan ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan kepada saya rupanya, saya pura-pura tidak memperhatikan. Malah tanya-tanya kabar dunia Bursa Efek, sampai entah bagaimana datang lagi 2 orang teman lama yang baru datang, karena tidak ada tempat duduk. Mereka berdua pun berdiri di sebelah saya sambil menyilang tangan di dada. Kalau lihat saya saat itu, saya seperti raja minyak yang sedang dijagain sama bodyguard. Mereka berdua itu satunya pebisnis retail kenamaan, satunya ketua asosiasi dan pengusaha alat berat dunia pertambangan. Kami bertujuh lama kenal, dan sekali lagi saya perkenalkan mitra saya si D kepada mereka berdua. Dia, D, yang sekarang jadi bingung. Mau apa temannya Bosman Sontoloyo ini dikelilingi di meja makan tanpa janjian, sedangkan si Sontoloyo ini cuek saja mengunyah terus makan siangnya. Tanpa peduli kepada 6 orang yang sejak tadi sepertinya ingin membuka omongan, kedua teman yang baru datang rupanya tidak punya waktu panjang, akhirnya kenapa basa-basi mereka segera buka bicara, "Bos, saya mau tanya." Saya pun menghentikan gerakan tangan saya di atas piring dan menunggu kalimat pertanyaan mereka. Kira-kira di tahun 2024, siapa-siapa saja orang-orang yang berada di lingkar 0 atau lingkar 1 pemimpin pemerintahan nanti, mendengar pertanyaan itu, saya langsung telan isi. Mulut saya tanpa dikunyah yang membuat agak tersedak tenggorokan saya, akhirnya segera saya teguk Thai iced tea agar lancar masuknya makanan tersebut, saya pun berhenti makan, lalu saya letakkan sendok garpu di piring di samping makanan yang baru sepertiga saya habisi. Mendadak kenyang perut saya. Karena mendengar pertanyaan yang aneh tadi, tidak perlu mencerna panjang, saya paham sekali arahnya, di tahun 2024. Siapapun presidennya nanti, maka ring 0 dan ring 1 adalah orang yang disebut dengan istilah influencer-nya presiden. Orang ini penting posisinya. Orang ini pasti jauh-jauh hari sudah bersama presiden atau orang nomor 1 di Indonesia 2024 tersebut, dan masa itu hanya 6 tahun dari saat ini, tidak lama, tetapi pertanyaan tadi membuat seseorang harus menjawab 2 hal sebelum menyatakan siapa di lingkar 0 tadi, yaitu pertama harus menjawab siapa presidennya di periode tersebut, yang kedua baru menyatakan siapa mereka-mereka yang di sekelilingnya. Saya menatap sekitaran orang di sekeliling saya yang rupanya memang menunggu jawaban saya, ternyata dari awal semuanya ingin dan bersepakat menanyakan hal ini ke saya, walau nggak janjian ketemunya, dalam hati saya komentar, memangnya mereka pikir saya ini paranormal. Apa ya, bisa menjawab pertanyaan tersebut? Wajah mereka masih menunggu. Oke, tanpa basa-basi. Saya jawab sambil menyandarkan badan ke bangku restoran Thailand yang keras. Siapa mereka itu? Kira-kira, mereka-mereka yang berada di ring 0 dan ring 1 penguasa Indonesia 2024 adalah, siapa saja yang saat ini berusia 45 tahunan, atau bisa juga yang saat ini berkisar tak lebih usia 55 tahunan, yang punya prestasi dan bermain ke politik. Atau seorang birokrat dan pejabat yang mendekat penguasa, atau individu pengusaha swasta yang membangun bisnis berbasis kekuasaan politik atau pejabat, yang pasti siang itu, sirna sudah selera makan siang saya, ketika mendengar lagi celetukan. Berikutnya, bayangkan, kalau presiden nanti di 2024 terlepas dari siapa yang jadi presiden, lah harus punya tim sebanyak 4.000 orang yang punya kemampuan profesional dan terbukti andal ada dalam lingkarannya dan siap militan bersama dia. Kalau ada 150 BUMN dan masing-masing ada 5 anak usaha, dan memerlukan 7 direksi di 1 BUMN plus 5 komisaris, maka perlu 3.000 orang yang akan membangun organisasi BUMN tersebut, belum lagi para menteri,
Eselon 1, para pemimpin badan dan lembaga setingkat menteri juga jajaran tentara dan kepolisian. Ada 4.000 titik vital yang kalau tidak dipersiapkan jauh-jauh hari, negara ini bisa limbung gak karu-karuan, seperti saat ini. Setidaknya mereka, 4.000 orang itu, sudah harus dilemhanas. Kan, sudah harus aktif dibuatkan lembaga kajian, dibuatkan sarana bersama, jauh sebelum 2024. Terlepas dari siapapun presidennya, maka ring 0 dan ring 1-nya adalah orang-orang andal yang disiapkan jauh-jauh hari. Persiapan itu harus dimulai dari sekarang. Mas Woyek siapkan orang-orang tersebut, bisa nggak? Kami di belakang sampean, Mas, jadi siapapun presidennya, kita dukung posisi di ring 0 dan ring 1 penguasa, rapatkan barisannya sekarang, kumpulkan dari sekarang. Bahkan, untuk 2019 kalau diperlukan, kita siapkan juga orang-orangnya, generasi yang siap mental, berketerampilan dan militan untuk NKRI. Kita bukan mau jadi penguasa. Kita pendukung Panji Negara, bagaimana? Tanya salah seorang dari mereka. Saya hanya bisa diam dan mengangkat tangan saya memanggil pelayan, Mas, tolong makanan saya dibungkus dan saya minta bilnya ya. No comment. Semua benar, pilihlah yang paling cocok dan paling bermanfaat.